Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang bagaimana saya berhidroponik saat musim penghujan. Tentu banyak beberapa masalah ya, kendala baik saat produksi maupun saat di pemasaran. Tapi kita akan ulas di bagian produksi dulu. Namun sebelumnya kita intro dulu. Intronya apa reneng intronya? Kita lanjut saja. Seperti yang nampak di layar HP teman-teman ya. Di sini saya ada nutrisi Ravio Mix Extreme ya dari Surabaya. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya menggunakan Ravio Mix Extreme. Kemudian di sini ada benih Jansen dari Rizwan, Belanda. Kemudian juga ada Viola, Batavia Viola dari Surabaya juga. Kemudian di sini ada pestisida nabati Magic Oil. Nanti satu persatu akan saya jelaskan kenapa saya menggunakan ini. Kemudian ada seperangkat alat kopi, ada kopi. Ini ada namanya Telagadak. Telagadak ini apa namanya? Kalau di sini itu namanya telopendem, umbi. Saya nggak tahu di tempat teman-teman apa. Baik, alasan yang pertama kenapa saya menggunakan Ravio Mix Extreme, karena saya hanya menanam satu jenis sayuran daun, yaitu selada. Jadi saya hanya menggunakan Ravio Extreme itu yang memang nutrisi khusus selada. Jadi salah satu cara saya menekan biaya produksi ya. Meskipun bisa saja menggunakan nutrisi yang bisa digunakan untuk segala macam jenis sayuran atau sayuran daun ya, nutrisi AB Mix yang general itu bisa, tapi kan lebih mahal. Salah satu cara saya agar bisa menekan biaya produksi ya menggunakan Ravio Extreme yang memang khusus selada. Kemudian di sini saya menggunakan Jansen. Kenapa saat musim penghujan saya menggunakan Jansen? Karena saya ingin mencari efisiensi, ketepatan, kemudian kemudahan dalam memproduksi. Saya tidak ingin menggunakan benih yang naked seed, yang dia bukan pil, yang daya tumbuhnya itu mungkin bisa sampai 90-95% tumbuh. Tapi setelah nanti usia keberapa dia terlalu sensitif terhadap cuaca, terhadap nutrisi, terhadap air, terhadap kelembapan dan lain sebagainya, sehingga nanti yang terjadi adalah kekerdilan, kuntet dan lain sebagainya yang sering saya temui di berbagai macam literatur seperti di media sosial ya, keluhan-keluhan dari teman-teman itu. Ya saya hindari itu karena saya sudah mulai belajar untuk benar-benar ketepatan tadi. Kemudian di sini viola, saya sudah menanam ini viola ya, Batavia Viola 99% pecah benih dengan menggunakan Prasmai. Benihnya ini bukan pil ya, ini naked seed ya, berbeda dengan yang ini, sangat berbeda. Nah, nanti kita review di video-video berikutnya tentang viola, tapi saya sudah menyemai seperti ini, bisa dilihat. Nah, setelah itu saat musim penghujan saya harus menggunakan benar-benar produk-produk yang pilihan, karena rentan kegagalan produksi itu sangat luar biasa. Saya tidak mau terjadi rutinitas saya ke pelanggan itu terganggu hanya karena kuntet, gagal panen dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pestisida nabati Magic Oil ya, bukan tisu magic tapi Magic Oil. Saya nggak tahu ini yang ngasih nama seperti ini dapat wangsit dari mana, saya nggak tahu. Di sini tertera kegunaannya meminimalisir timbulnya jamur pada tumbuhan. Nah, kenapa saya pilih ini?
dikarenakan yang namanya musim penghujan pasti momok bagi petani hidroponik itu adalah mata kodok yang timbul di daun-daun selada itu karena jamur. Oleh sebab itu saya gunakan ini untuk apa? Mengantisipasi. Cara menggunakan dan lain sebagainya ada, nanti kita bikin videonya, nanti justru malah akan memperpanjang durasi. Sekilas komposisinya ada surfaktan, neem oil, pin oil, ada apa lagi ini, was macam-macam di sini ada. Besok kita ulas. Yang saya temui, yang saya cari di beberapa marketplace begitu, yang paling lengkap ya ini. Ada macam-macam ini, komposisinya sangat banyak. Jadi untuk mengantisipasi, lu mas kan pakai GH, pakai greenhouse. Greenhouse mana di dunia yang tidak bisa kemasukan hama meskipun itu jamur? Gak ada. Secanggih apa? Pasti di situ ada treatment khusus. Apalagi yang punya saya. Untuk ulat, untuk ini insya Allah sudah saya tidak menemui, tapi untuk jamur kadang masih ya. Antisipasinya dengan ini. Nah, kemudian saat musim penghujan, kendalanya selain jamur adalah air baku. Air baku ini kalau di tempat saya itu karena dari sungai sampai di rumah, sampai di greenhouse saya ini, kalau ketika banjir maka keruh airnya. Di situ saya sudah nggak bisa lagi mengatur yang namanya pH, sudah, karena sudah tidak layak lagi untuk berhidroponik. Kemudian ada lagi kendalanya jamur, air baku, dan yang satu adalah iklim atau cuaca yang mendung, hampir 3 hari 4 hari mendung terus dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan keterlambatan panen, kemudian bisa lebih buruk lagi gagal panen ya. Kita harus mengantisipasi itu. Itulah pengalaman saya, kendala-kendala saya sampai saat ini ya. Keterlambatan panen karena mendung dan lain sebagainya bisa disiasati dengan nutrisi. Kita ajar dengan menggunakan nutrisi yang PPM tinggi, 1000 lah, 1000 cukup. Ini pakai nutrisi Ravio Extreme agar kita bisa mengejar itu pertumbuhannya supaya cepat ya. Kemudian di bagian produksi sudah itu saja yang merupakan kendala saya ya. Kemudian saya bisa mengantisipasinya ya dengan ini tadi. Tapi yang terkhusus ini kopi. Teman-teman sambil ngopi ya, kita berhidroponik, berbagi pengalaman santai saja, nggak usah sepaneng gitu ya, apa. Dan teman-teman bisa menulis di kolom komentar tentang mungkin ada kendala lain gitu di tempat teman-teman. Kalau di tempat saya cuma itu, jamur, air baku, sama cuaca, dan semua sudah saya cari dalam artian inventarisir kendala-kendala itu ya. Nutrisinya kan pakai Raviomix, pakai Junction tetap, kemudian pakai pestisida nabati. Dan semua ini saya hanya belanja di satu toko, di Tokopedia itu Ravio Farm Hidroponik. Dah di sana mau benih apa, nutrisi apa, pestisida nabati semua ada. Jadi saya terbiasa kalau sudah belanja di satu tempat itu, saya sekali lagi tidak beriklan ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya gunakan kepada teman-teman. Yang saya sampaikan itu yang sudah saya praktekkan,
gitu. Kalau yang belum saya praktekkan saya nggak berani sampaikan. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat sampai finish atau enggak ini selada-selada saya itu kan nanti bentar lagi panen. Kemudian ini saya nanam selada merah, nyoba nanam selada merah nih ya, kayak gitu. Silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang punya kendala belum menemukan solusi, nanti kita bisa sharing pengalaman. Dan tentunya nanti kita sambung di video-video selanjutnya. Pada intinya dalam video kali ini, saat musim penghujan gunakan benih yang memang sudah teruji, nutrisi yang memang pas untuk kebun kita. Usahakan teman-teman sedia pestisida nabati seperti ini untuk mengantisipasi jamur. Jaga sanitasi lingkungan kita agar tidak terjadi itu tadi kegagalan dalam berhidroponik. Mungkin itu dari saya. Kita sambung di kolom komentar. Mungkin hari Selasa saya ingin berbagi pengalaman lagi untuk membahas satu persatu produk-produk ini. Silakan teman-teman bisa meriset sendiri ya sebelum menggunakan produk-produk yang saya gunakan ini. Lakukan riset, lakukan uji coba dulu, lakukan mencari informasi. Cari informasi dulu, riset sendiri, karena ini terlalu berisiko. Ketika teman-teman sudah punya kebun besar, punya produksi, tiba-tiba ganti hanya sekedar melihat video dan lain sebagainya, tapi keinginan untuk seperti yang di video itu tidak bisa tercapai, nanti malah kecewa. Jadi lakukan riset, cari informasi seluas-luasnya, uji cobakan, baru terapkan di kebun masing-masing. Karena setiap kebun punya ciri khas masing-masing dengan karakter masing-masing. So, saya menyampaikan pengalaman saya tidak menyarankan atau tidak sebagai rujukan, tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah pure berbagi pengalaman. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya alami, sudah saya praktekkan, saya sampaikan kepada teman-teman. Itu ya, tetap semangat. Yang gagal panen, yang berhasil panen, terus kita bersilaturahmi untuk bisa kita maju dan berkembang bersama. Salam hidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.